Haleluya. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan tentunya kalau saya kembali berdiri di hadapan saudara dalam keadaan kuat, sehat, diberkati. Ini semua tentu karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih juga kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk kembali melanjutkan materi yang minggu lalu. Haleluya. Masih semangat untuk belajar? Amin. Masih semangat untuk belajar? Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita mesti tetap semangat dalam belajar meneliti akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Karena memang kita harus menambah pengetahuan kita di akhir zaman ini agar supaya kita tidak terbawa oleh pengajar-pengajar sesat, angin-angin pengajaran yang coba-coba menyesatkan kita. Itu sebabnya kita perlu banyak belajar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang manusia itu berdosa dan sesat. Dan tentu Alkitab memberikan alasan. Sama dengan saya bilang, oh si orang ini buta. Kalau saya tidak punya alasan, itu cuma asal ngomong. Jadi kalau saya bilang orang ini buta, tentu punya alasan bahwa orang itu tidak bisa melihat, orang itu tidak punya mata. Jadi Alkitab juga memberikan alasan bahwa manusia itu berdosa dan sesat. Ada 7 alasan yang dikemukakan dalam Alkitab bahwa manusia itu berdosa dan sesat. Yang pertama, manusia telah sesat karena penolakan mereka terhadap pernyataan Alkitab. Yang kedua, manusia telah sesat karena menyangkal kata hati mereka sendiri. Yang ketiga, manusia telah sesat karena menuruti dunia ini. Yang keempat, manusia telah sesat karena mengikuti setan. Yang kelima, manusia telah sesat karena memusuhi Allah dalam bukti semua tindakannya. Yang keenam, manusia telah sesat karena melakukan perbuatan dosa. Yang ketujuh, manusia telah sesat karena tidak mengikuti keinginan Allah. Ini adalah 7 alasan kenapa manusia disebut dengan manusia yang berdosa atau manusia yang sesat. Dan kita juga sudah belajar pada minggu lalu pada bagian kedua, di mana arti keselamatan yang saling berimplikasi atau saling berhubungan, yaitu yang kedua, dibutuhkannya oknum atau seseorang dan harus ada yang sanggup dan berkehendak menyelamatkan, atau harus ada yang mau melakukan karya penyelamatan. Dan saya dan saudara juga sudah belajar pada minggu lalu bahwa bicara soal kesanggupan, hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk mengerjakan karya keselamatan. Hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk menderita karena kesalahan orang lain. Bahkan hanya Yesus Kristus yang sanggup untuk mengerjakan keselamatan itu secara sempurna. Dan yang kedua, kehendaknya. Jadi hanya Yesus Kristus juga yang memenuhi syarat, karena memang Yesus Kristuslah yang berkehendak agar supaya manusia itu diselamatkan. Pembahasan kita sudah sampai di sini pada minggu lalu. Mungkin ada yang mau bertanya. Karena setiap sesi saya buka ruang pertanyaan. Mungkin ada yang bertanya atau ada yang kurang jelas dari pembahasan pada minggu lalu. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pembahasan kita. Apa sih pentingnya untuk mempelajari soteriologi? Yang pertama, sangat berguna bagi pemahaman keselamatan jiwa manusia, sebab para malaikat pun tertarik pada persoalan keselamatan. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Firman Tuhan berkata begini.
Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat atau malaikat. Jadi kita perlu belajar soteriologi karena ini sangat berguna untuk pemahaman keselamatan jiwa kita. Karena dalam 1 Petrus 1 ayat 10 sampai 12 dinyatakan di sana bahwa nabi-nabi meneliti tentang karya keselamatan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Berarti di sana berbicara saat Yesus belum ada di dunia, atau saat Yesus belum mengerjakan karya keselamatan itu. Sehingga nabi-nabi meneliti, bahkan firman Tuhan berkata nabi-nabi bernubuat akan keselamatan, akan karya keselamatan. Hal ini bukan hanya ingin diketahui oleh nabi karena mereka mau meneliti, berarti mereka mau mencari tahu, tetapi malaikat pun ingin tahu tentang keselamatan. Itu sebabnya kita manusia, kita ini adalah objek keselamatan. Jadi kita ini adalah sasaran utama dari keselamatan. Yesus mengerjakan keselamatan itu untuk manusia. Jadi kita yang manusia ini tentu kita harus ingin tahu, kita harus mencari tahu, kita harus belajar tentang keselamatan kita. Jadi begitu aneh ketika ada orang yang tidak mau mempelajari tentang keselamatannya. Bahkan firman Allah bilang, malaikat pun ingin tahu. Yang sebenarnya keselamatan bukan diperuntukkan oleh malaikat, tetapi malaikat mau tahu tentang keselamatan yang akan Yesus kerjakan bagi umat manusia. Ini kan lucu, ketika saya yang memiliki masalah, saya yang punya masalah, tapi saya tidak mau selesaikan masalah saya. Bahkan mungkin hanya Bro Melki yang kasih tahu, mesti selesaikan masalah. Bro Melki yang suka saya punya masalah selesai, tapi saya yang punya masalah saya tidak suka selesai. Itu aneh. Jadi sasaran utama keselamatan itu manusia, tapi manusia tidak mau belajar tentang keselamatan. Bahkan malaikat yang bukan malaikat, bukan tujuan Tuhan, bukan malaikat yang mau diselamatkan, tapi malaikat itu mau cari tahu tentang keselamatan. Itu sebabnya kita manusia, orang percaya, kita harus mau juga cari tahu tentang keselamatan. Amin. Kita juga harus mau belajar. Kita juga harus mau meneliti tentang keselamatan. Karena sasaran keselamatan, objek utama keselamatan ialah saya dan saudara. Amin. Pertanyaannya, Bapak Ibu, kenapa keselamatan itu hanya diperuntukkan untuk manusia? Sedangkan manusia jatuh di dalam dosa, iblis pun jatuh di dalam dosa. Tapi kenapa Yesus Kristus mati di kayu salib itu hanya diperuntukkan untuk manusia, malaikat tidak? Karena ada pengajaran bilang Yesus mati di kayu salib itu untuk semua. Ini pengajaran sesat, saudara. Dan itu banyak yang percaya. Untuk semua. Jadi malaikat pun punya kesempatan untuk bertobat. Ini pengajaran yang sudah banyak disampaikan. Itu sebabnya kita mesti belajar kenapa tujuan keselamatan hanya kepada manusia, tapi tidak kepada malaikat. Jawabannya dalam
Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 di sana dikatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Sehingga manusia itu adalah ciptaan yang begitu istimewa, ciptaan yang mulia, ciptaan yang paling dikasihi Allah. Bahkan dalam firman Tuhan berkata, Allah membentuk manusia dari debu tanah. Membentuk menggunakan apa? Pakai DP tangan dia. Jadi Allah turun tangan. Mau bikin manusia itu Allah harus turun tangan. Mau bentuk manusia Allah mesti pakai DP tangan. Allah mesti bekerja untuk membentuk manusia. Begitu spesial manusia. Kalau malaikat hanya diciptakan lewat firman, Allah berfirman, malaikat jadi. Tapi manusia tidak. Manusia tidak. Allah berfirman, Adam langsung tak jadi ada. Tidak. Tapi Allah mesti turun tangan. Allah mesti membentuk manusia. Bahkan firman Allah berkata manusia segambar dan serupa Allah. Begitu istimewa, begitu spesial manusia di mata Tuhan, sehingga Tuhan harus menyelamatkan manusia. Karena manusia lebih dikasihi daripada malaikat. Amin. Kita beruntung jadi manusia sekarang. Ada orang bilang, oh kita suka jadi malaikat. Bagus kalau jadi malaikat Gabriel. Kalau jadi Lucifer, bagaimana? Tidak ada kesempatan untuk keselamatan. Tidak ada sekecil apapun, tidak ada kesempatan. Tapi kita manusia yang mungkin sampai saat ini ada begitu banyak orang yang hidup dalam dosa, tapi mereka masih punya kesempatan untuk menerima yang namanya keselamatan. Malaikat tidak bisa. Malaikat yang sudah jatuh tidak akan pernah ada kesempatan untuk menerima keselamatan. Yang kedua, supaya kita meyakini kepastian keselamatan kita yang didasarkan pada ajaran Alkitab. Jadi pentingnya saya dan saudara mempelajari soteriologi agar supaya kita meyakini, kita mengimani, kita percaya dengan sungguh, dengan keteguhan hati bahwa kepastian keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kalau saya dan saudara belajar tentang soteriologi, kita akan dapat pengetahuan di mana keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya ketika kita belajar, iman percaya kita semakin diteguhkan. Amin. Tetapi pengajaran tentang soteriologi ini harus didasarkan pada Alkitab. Harus kembali kepada Alkitab. Saya katakan di awal, kalau pengajaran soteriologi yang saya ajarkan tidak sesuai atau tidak berdasarkan Alkitab, itu pengajaran sesat. Boleh saudara tegur. Tetapi kalau memiliki dasar, di mana dasarnya adalah Alkitab, dan pengajaran saya tidak menyimpang, itu pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Amin. Yang ketiga, sebagai dasar untuk bekal dalam pekabaran Injil. Jadi pelajaran soteriologi itu sangat penting, khususnya bagi pelayan-pelayan Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang sudah berani mengambil bagian untuk menyampaikan firman Tuhan. Dituntut harus tahu, harus memahami secara sistematis tentang soteriologi. Karena kalau kita cuma tahu bicara saja di mimbar, bicara sampaikan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan, mantap. Tapi satu kali waktu dapat jemaat yang bertanya, habis khotbah dia tanya, om bagaimana itu, tante bagaimana itu keselamatan? Deng om dan itu tante tidak tahu jelaskan. Itu buta-buta, orang buta tuntun orang buta, masuk lubang itu namanya. Kita harus tahu, harus memahami. Dalam kita menyampaikan firman, menyampaikan kabar baik, pekabaran Injil, kita harus tahu apa yang kita sampaikan.
Kita harus memahami apa yang kita sampaikan, sehingga kita bisa bertanggung jawab akan apa yang kita sampaikan. Banyak orang minta Tuhan, pakai saya Tuhan. Memang kemahakuasaan Tuhan itu tidak bisa dibatasi, saudara. Tidak bisa dibatasi. Tapi banyak orang yang minta, tapi hanya sekedar minta, tidak mau berusaha. Ada orang minta Tuhan pakai saya dalam saya menyampaikan firman Tuhan supaya banyak orang diselamatkan Tuhan. Cuma tahu minta, tapi tidak tahu berusaha. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kalau cuma minta tapi tidak mau berusaha, nggak bisa. Tuhan minta, Tuhan, saya mau minta saya itu kalau khotbah banyak orang diselamatkan Tuhan. Ada memang pekerjaan Roh Kudus tidak bisa dibatasi saat khotbah banyak yang bertobat. Tapi ada juga saat orang mau bertobat itu biasanya nanti konseling pribadi dengan itu hamba Tuhan. Ada yang bertanya secara pribadi tentang keselamatan. Itu sebabnya hamba Tuhan harus memahami, harus menguasai tentang doktrin keselamatan ini. Ini doktrin paling penting. Dan saya percaya jemaat GPDI Alpha Omega Bolano mungkin adalah jemaat pertama di wilayah Montong ini yang belajar soteriologi. Karena jemaat penting harus tahu ini. Kalau kita menyampaikan khotbah, biasanya jemaat bingung karena hanya diambil sepotong-sepotong. Tapi kalau pelajaran itu harus full dari awal sampai akhir. Bahkan diberikan kesempatan dua arah. Si pemateri menyampaikan materi, yang mendengar juga boleh bertanya. Kalau mungkin ada yang bingung, oh bagaimana tentang keselamatan? Kira-kira bencong itu selamat atau enggak? Dia kan bisa bertanya begitu. Itu sebabnya kita penting belajar tentang soteriologi. Selanjutnya, perlu bagi pemeliharaan dan pendewasaan hidup rohani orang percaya. Pelajaran soteriologi ini sangat perlu untuk saya dan saudara memelihara, untuk saya dan saudara mempertahankan, untuk saya dan saudara mengerjakan keselamatan kita. Amin. Bahkan soteriologi ini sangat-sangat berguna untuk mendewasakan kehidupan kerohanian kita. Sehingga kehidupan kerohanian kita tidak kanak-kanak terus. Tidak stagnan di tempat, berjalan di tempat. Tapi kerohanian kita bertumbuh menjadi rohani yang dewasa. Amin. Menjadi rohani yang dewasa. Kenapa? Karena kita mengetahui kebenaran. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 aspek waktu dalam keselamatan. Dan 3 aspek waktu dalam keselamatan, yaitu yang pertama, aspek keselamatan waktu lalu. Yang kedua, aspek keselamatan waktu kini. Dan yang ketiga, aspek keselamatan waktu nanti. Seseorang ketika memiliki yang namanya aspek keselamatan waktu lalu, yang pertama ini, otomatis dia juga memiliki aspek keselamatan waktu kini, yang kedua, dan aspek keselamatan waktu nanti, yang ketiga. Seseorang tidak mungkin bisa memiliki aspek keselamatan waktu kini dan waktu nanti apabila dia tidak memiliki aspek keselamatan waktu lalu. Pertanyaannya, apa itu aspek keselamatan waktu lalu? Aspek ini, Bapak Ibu, dikenal dengan aspek possessively. Dan aspek ini sangat-sangatlah penting karena aspek pertama ini, aspek keselamatan waktu lalu ini menentukan seseorang itu selamat atau tidak selamat. Itu sebabnya aspek keselamatan waktu lalu sangat-sangatlah penting. Rasul Paulus mengungkapkan dalam Titus pasal 3 ayat yang kelima.
Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu itu bukan karena manusia. Jadi bukan karena kebaikan manusia. Jadi bukan begini contohnya. Yesus mau menyelamatkan manusia bukan karena Yesus lihat, oh ini manusia memang luar biasa DP taat. Ini manusia memang luar biasa DP setia. Enggak. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu itu bukan hasil usaha manusia. Tetapi itu adalah rahmat, itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia yang diberikan Allah kepada manusia. Sehingga tidak ada satu manusia pun di bawah kolong langit ini yang boleh bersombong, yang boleh menyombongkan dirinya. Bilang, oh karena manusia baik itu Tuhan selamatkan manusia. Tidak. Jadi bicara tentang Titus 3 ayat yang kelima, itu bicara dalam bentuk aspek keselamatan waktu lalu. Jadi keselamatan yang waktu lalu yang Yesus kerjakan, karena dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan pada waktu itu. Berarti pada waktu yang lalu, waktu yang lampau, waktu yang sudah lewat, di mana Yesus mengerjakan karya keselamatan 2000 tahun yang lalu. Itu bukan karena usaha manusia, tetapi itu karena rahmat dan anugerahnya. Amin. Yang penting dalam aspek keselamatan waktu lalu ialah saya dan saudara sudah diselamatkan. Jadi karya keselamatan yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Karena kita kan tidak ada yang umurnya 2000 tahun, tidak ada. Sehingga saya dan saudara tidak lihat itu karya keselamatan yang Yesus kerjakan. Tetapi karya keselamatan yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu itu sudah terjadi dan benar-benar terjadi. Jadi itu adalah sebuah fakta, bukan dongeng. Karena ada saudara-saudara kita yang tidak percaya akan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara kita di seberang bilang bukan Yesus yang mati di kayu salib, tetapi Yudas Iskariot. Di mana Yudas yang digantung dipaku di kayu salib dan mukanya Yudas katanya diserupakan dengan mukanya Yesus. Jadi orang di waktu itu melihat Yudas, mereka seakan-akan melihat Yesus. Katanya Yesus disingkirkan. Tetapi fakta sejarah membuktikan bahwa Yesus benar-benar mati di kayu salib. Karena sampai sekarang masih ada DNA darah Yesus, itu masih ada. Ada peninggalannya. Bahkan fakta sejarah mencatat ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa benar-benar Yesus yang mati di atas kayu salib. Bahkan Alkitab memberikan pernyataan bahwa yang mati di atas kayu salib yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi orang yang tidak percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, mereka adalah orang yang sesat. Mereka adalah orang yang tersesat, yang menyangkal atau menolak tentang pernyataan Alkitab. Itu sebabnya mereka perlu diselamatkan, sehingga mereka tidak lagi tersesat. Keselamatan waktu lalu ini Bapak Ibu, yang ditekankan di sana ialah iman. Kenapa keselamatan waktu lalu ini menentukan seseorang selamat atau tidak selamat? Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan di waktu yang lampau 2000 tahun yang lalu, itu kita yang hidup di zaman sekarang harus meresponinya dengan iman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena keselamatan itu memiliki syarat. Ada
tidak bersyarat. Itu adalah hal yang salah. Keselamatan itu bersyarat. Syaratnya apa? Yang pertama, beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi keselamatan aspek waktu lalu menentukan orang selamat atau tidak selamat. Bagaimana caranya? Lihat saja dia beriman atau tidak. Kan karya keselamatan yang Yesus kerjakan itu untuk semua umat manusia. Jadi dosa semua umat manusia, tidak terkecuali di bawah kolong langit ini, diampuni oleh Tuhan. Sehingga pintu keselamatan terbuka lebar bagi siapapun yang mau masuk untuk menerima keselamatan. Tapi ada syarat. Syaratnya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau tidak percaya, tidak selamat. Sehingga ketika seseorang memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, berarti dia sudah menerima yang namanya keselamatan waktu lalu. Otomatis dia juga akan menerima namanya keselamatan waktu kini. Apa itu keselamatan waktu kini? Keselamatan waktu kini sering dikenal dengan progressively. Bahkan ada juga orang menyebut aspek ini dengan aspek moral. Yang perlu saya dan saudara ketahui bahwa aspek keselamatan waktu kini dia tidak akan pernah berhenti ketika saya dan saudara masih hidup di bawah kolong langit ini. Jadi aspek keselamatan waktu kini akan terus berjalan selagi saya dan saudara masih hidup. Kalau saya dan saudara sudah mati, berarti aspek keselamatan waktu kini itu sudah selesai. Kalau dalam aspek keselamatan waktu lalu yang lebih ditonjolkan ialah iman, di mana kita harus beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, sehingga kita memiliki juga aspek keselamatan waktu kini. Aspek keselamatan waktu kini yang lebih ditonjolkan yaitu kasih. Amin. Yaitu kasih. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Firman Tuhan berkata begini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Perhatikan kata yang diselamatkan. Kata yang diselamatkan di sini juga memiliki arti sedang diselamatkan atau sementara diselamatkan. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 di sana, Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau kita belajar, kita membaca 1 Korintus 1 ayat 18 dan Filipi 2 ayat 12, seakan-akan nasihat yang diberikan oleh Paulus ini bermakna bahwa keselamatan itu merupakan hasil usaha secara terus-menerus oleh manusia. Kenapa seakan-akan bertentangan dengan Titus 3 ayat 5? Titus 3 ayat 5 bilang, keselamatan yang Yesus kerjakan itu bukan hasil usaha manusia. Tapi kenapa dalam Filipi 2 ayat 12 seakan-akan keselamatan itu adalah hasil usaha manusia? Perhatikan aspeknya. Titus 3 ayat 5 itu berbicara tentang aspek yang sudah lampau. Jadi keselamatan yang Yesus kerjakan di waktu yang lalu itu bukan usaha manusia, tetapi itu adalah anugerah yang diberikan kepada manusia. Tetapi aspek keselamatan waktu kini, di mana Rasul Paulus berkata bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar,
Itu adalah usaha kita manusia untuk mempertahankan keselamatan yang sudah saya dan saudara punya. Amin. Jadi itu usaha kita. Kita harus berusaha. Berarti kalau berusaha ada hal yang harus dikorbankan di sana. Ada hal yang harus dikorbankan untuk apa? Untuk mempertahankan ini keselamatan. Keselamatan yang sudah Tuhan kasih, kita orang responi dengan iman, kita harus punya itu keselamatan. Seterusnya dalam aspek waktu kini, berarti orang harus memelihara, harus mempertahankan keselamatan itu. Selama orang masih hidup di dunia, orang harus tetap mempertahankan keselamatan kita. Karena kenapa? Karena keselamatan kita itu bisa hilang. Kalau saya dan saudara tidak kerjakan, itu keselamatan bisa hilang, bisa dikasih ke orang lain yang lebih mau untuk mempertahankan keselamatannya. Itu sebabnya kita harus tetap berusaha untuk memelihara keselamatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara hidup suci, hidup dalam kekudusan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Ketika saya dan saudara sudah menerima yang namanya keselamatan waktu lalu itu, karena kita sudah responi dengan iman, berarti kita yang menyatakan diri bahwa ini saya itu orang yang sudah selamat, saya itu orang yang sudah punya keselamatan, tidak sama dengan Ngana atau tidak sama dengan Oni, ya kan? Saya itu berbeda. Berarti ketika saya menyatakan bahwa saya sudah selamat, saya sudah memiliki keselamatan, berarti kita harus menyajikan, kita harus memproduksi yang namanya buah-buah keselamatan. Amin. Kita harus menyajikan hal-hal yang menyangkut tentang keselamatan. Ada orang bilang saya selamat karena saya percaya Yesus Kristus Tuhan, tapi hidupnya masih terus bergelut dengan dosa, tidak mau melepaskan itu dosa yang mengikat. Itu bukan orang yang terima keselamatan. Orang kalau terima keselamatan, dia pasti tahu menghargai keselamatan yang Tuhan kasih. Kayak contoh saya, mungkin ada orang kasih, Yondi, ini itu HP. Pas saya ambil tapi saya tidak hargai, saya buang-buang. Marah itu yang bekasih, tidak tahu menghargai. Begitu juga Tuhan. Tuhan kasih itu keselamatan cuma-cuma, tapi Tuhan mau kita orang jaga itu keselamatan, orang pelihara, orang rawat itu keselamatan. Amin. Itu sebabnya aspek keselamatan waktu kini berarti kita memelihara, menjaga keselamatan selagi saya dan saudara hidup di bawah kolong langit ini. Kalau saya dan saudara sudah mati, sudah tidak hidup lagi, berarti sudah selesai tugasnya orang mempertahankan keselamatan. Sudah selesai. Karena kita akan masuk pada aspek keselamatan waktu nanti. Aspek keselamatan waktu nanti ini sering dikenal dengan prospectively, di mana aspek ini sangat berhubungan dengan pengharapan orang percaya yang akan mengalami keselamatan yang sempurna. Jadi aspek keselamatan waktu nanti ini adalah perwujudan dari keselamatan yang sudah saya dan saudara terima. Jadi begini, saya dan saudara sekarang sudah punya keselamatan, sudah punya. Tapi kita kan belum mengalami, iya kan? Saya dan saudara sudah punya keselamatan, sudah mempertahankan keselamatan, bahkan sampai mati orang mempertahankan orang keselamatan. Tapi kan orang belum mengalami keselamatan. Keselamatan akan kita alami dalam aspek ini, aspek keselamatan waktu nanti, di mana ini berbicara tentang keselamatan yang sempurna. Jadi keselamatan yang sempurna yang akan kita alami yaitu keselamatan yang bebas dari kehadiran dosa. Sudah tidak ada lagi dosa di sana. Sudah tidak ada lagi penyakit tubuh di sana. Sudah tidak ada. Semua sudah diubahkan oleh Tuhan. Itu adalah upah kita.
Ketika kita sudah menerima keselamatan, kita mengerjakannya dengan takut, dengan gentar, dengan taat dan setia, kita akan memperoleh upah, di mana upah itu ialah keselamatan yang sempurna yang akan diberikan Allah kepada kita. Amin. Karena dalam Roma 13 ayat 11 di sana dikatakan bahwa keselamatan sudah dekat bagi kita. Berarti keselamatan itu belum dialami oleh kita. Tetapi kita sudah punya. Jadi kita sudah punya DP tiket. Tiket keselamatan kita sudah punya. Kita sudah berusaha beli itu tiket. Jadi kurang kita mau tunggu kapan DP jadwal dia mau bermain. Ya kan? Jadi kalau kayak orang mau nonton voli, mungkin besok baru mau main ke voli, orang sudah beli ini hari DP tiket. Orang kan punya usaha di sana, berusaha mau pergi beli, pakai doi lagi. Ada yang harus dikorbankan beli itu tiket. Pas orang sudah dapat, tinggal tangan tunggu-tunggu, kapan DP bertanding? Oh besok DP bertanding. Pas besoknya, disitulah aspek keselamatan waktu nanti, di mana keselamatan itu direalisasikan atau diwujudkan atau dinyatakan bagi orang percaya. Jadi keselamatan waktu lalu sudah kita miliki tatkala kita percaya. Jadi kita miliki saat kita percaya. Keselamatan kini sedang kita perjuangkan sehari-hari agar kita menyenangkan Tuhan. Dan keselamatan nanti masih sementara ditunggu, namun pasti digenapi atau direalisasikan. Jadi keselamatan yang orang tunggu-tunggu untuk dinyatakan itu bukan satu hal yang cuma janji-janji palsu saja, tapi itu adalah satu hal yang pasti digenapi. Karena kenapa? Karena Allah sendiri yang berkata bahwa Dia akan datang di kali yang kedua. Memang tidak ada yang tahu, tapi pasti akan digenapi. Amin. Ketika Dia datang, keselamatan itu akan direalisasikan bagi orang-orang percaya. Amin. Pengadaan keselamatan. Bicara tentang pengadaan keselamatan, berarti akan timbul satu pertanyaan bahwa kapan keselamatan itu ada? Kapan keselamatan itu diadakan? Tentu keselamatan itu ada saat kematian Kristus di atas kayu salib. Jadi saat Yesus mati di atas kayu salib, saat itulah keselamatan itu ada. Di saat Yesus berkata, sudah selesai, berarti saat Dia mati, pintu keselamatan terbuka bagi semua orang. Di saat itulah keselamatan itu ada. Amin. Dan kematian Kristus ini sangat-sangat unik. Tidak ada yang sama seperti kematian Kristus. Kenapa kematian Kristus sangat unik? Kenapa tidak sama dengan kematian-kematian yang lain? Tentu ada perbedaan di sana. Kalau manusia mati, itu memang sudah kodratnya mati, karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sehingga manusia harus mengalami yang namanya kematian jasmani. Tubuh ini yang mati. Tetapi roh kita tidak mati. Roh kita kembali kepada Bapa. Kita akan melanjutkan kehidupan setelah kita mati. Jangan berpikir bahwa kalau semati habis. Maaf bicara, orang tidak sama dengan binatang. Kalau binatang mati habis. Tapi orang mati tidak habis. Masih ada pertanggungjawaban ke depannya dalam kehidupan yang selanjutnya. Tetapi kematian Yesus berbeda dengan kematian orang biasa. Apa yang membedakan? Karena kematian Yesus adalah kematian yang membawa pendamaian bagi umat manusia. Kenapa kita harus didamaikan, Bapak Ibu? Berarti kalau bicara tentang pendamaian, berarti ada musuh dan orang.
siapa? Musuhnya orang Allah. Kenapa manusia bisa bermusuhan dengan Allah? Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saat kejadian di Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, berarti manusia mendeklarasikan bahwa Allah itu bermusuhan dengan manusia. Karena kenapa? Karena Allah tidak suka dosa. Allah benci dosa. Allah tidak mau dosa. Tetapi manusia mau melakukan dosa. Berarti manusia musuh Allah. Itu sebabnya Yesus mati itu membawa pendamaian, Bapak Ibu. Dia membawa pendamaian bagi manusia dengan Allah. Begitu luar biasa pengorbanan Yesus. Dia mati di kayu salib. Dosa umat manusia ditumpukan sama dia, ditaruh sama dia. Jadi manusia bisa berdamai dengan Allah. Coba kalau Yesus tidak mati. Kan Yesus itu Allah. Bisa saja dia lahir ke dunia, tapi dia tidak mau mati. Karena dalam kemanusiaan Yesus, Yesus pernah berdoa di Taman Getsemani. Dia bilang, kalau boleh Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Berarti kemanusiaan Yesus tidak mampu. Kira-kira kalau Yesus memaksa, untung Yesus tidak keras kepala. Kalau Yesus keras kepala, oh tidak apa-apa, tidak mau kita, tetap kita mau pulang. Dia pulang, habis silaturahmi. Tidak akan pernah selamat. Saya bilang minggu lalu, biarlah kita mudung-mudung di gereja. Tidak mau selamat. Tidak ada guna masuk gereja. Tidak mau selamat. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Itu sebabnya kita harus tahu menghargai pengorbanan Yesus. Dia telah mati di kayu salib itu membawa pendamaian. Bahkan bukan hanya bicara tentang pendamaian, tetapi Yesus mati di kayu salib itu untuk menebus kita. Karena kita ini sudah jadi tawanan iblis. Manusia itu sudah jadi tawanan iblis. Manusia sudah jadi hamba dosa. Saat manusia jatuh di dalam dosa, hak sepenuhnya itu manusia dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya manusia jahat. Tetapi saat Yesus mati, dia menebus. Dia mengambil alih kita. Sehingga kita bukan lagi milik iblis, tapi milik kepunyaan Allah sendiri. Dia sudah membayar kita dengan harga yang mahal. Lunas dibayar, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya. Amin. Dengan darah Yesus, dia membayar kita. Itu sebabnya Bapak Ibu kita harus tahu untuk menghargai pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kita akan belajar pada minggu depan tentang arti-arti dari kematian Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib itu punya arti. Kita akan belajar tentang pendamaian, tentang penebusan pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh ada di malam hari ini. Kami boleh kuat. Kami boleh sehat. Kami percaya ini semua karena Engkau. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Kami percaya pengajaran tentang keselamatan ini menjadi satu pengetahuan yang bukan hanya boleh berlalu begitu saja Tuhan, tetapi pengetahuan ini boleh tertanam di hati kami. Pengetahuan ini boleh tertanam di pikiran kami, sehingga pengetahuan ini menjadi bekal kami untuk kami menjalani kehidupan kami, untuk kami memelihara keselamatan kami, untuk kami mengerjakan keselamatan kami. Kami percaya ketika kami belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami tahu tentang kebenaran. Iman percaya kami terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Karena kami tahu keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Apapun bentuk-bentuk cobaan yang coba-coba melemahkan iman percaya kami tolak, usir, hancurkan di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan memberikan persembahan kecil besar, persembahan kami Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.